warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu materi yang ada di tema 3. Apakah materi tersebut? Sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa ya, bantu subscribe akun channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, cara merawat hewan, cara merawat tumbuhan, dan juga bagaimana hak dan kewajiban kita dalam melindungi hewan langka. Bagaimana dampak dan akibatnya jika kita tidak melakukan atau melestarikan lingkungan. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat menjaga dan melindungi lingkungan sekitarnya, baik itu hewan maupun tumbuhan, yaitu dengan cara melaksanakan hak maupun kewajibannya untuk melindungi hewan dan tumbuhan di sekitarnya. Pernahkah kamu memperhatikan lingkungan sekitar kita? Di lingkungan sekitar kita pastinya ada tumbuhan. Tumbuhan di sekitar kita memberikan banyak manfaat bagi diri kita sendiri sebagai manusia. Tahukah kamu kenapa udara di sekitar kita menjadi segar? Udara di sekitar kita menjadi segar karena ada tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau menghasilkan oksigen. Hal itulah yang membuat udara di sekitar kita menjadi segar. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Untuk itu, kamu harus tahu bagaimana cara yang baik untuk merawat tanaman. Cara merawat tanaman atau tumbuhan yang baik, yang pertama yaitu menyiram tanaman dengan teratur. Tanaman disiram setiap pagi hari dan sore hari. Yang kedua yaitu memberi pupuk secukupnya. Pemberian pupuk dan jumlah pupuk pun disesuaikan dengan jenis tumbuhan. Yang ketiga yaitu memberi cahaya matahari atau tanam di tempat yang terkena sinar matahari. Selain tumbuhan, di sekitar kita seringkali terdapat hewan liar maupun hewan peliharaan. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Cara merawat hewan yang baik yaitu yang pertama, memberi makanan. Makanan yang diperlukan adalah makanan yang baik dan memenuhi syarat kesehatan. Saat pemberian makanan juga harus diatur. Yang kedua, persiapan kandang. Kandang berfungsi sebagai rumah dan tempat berteduh. Kandang harus higienis, dibuat agar hewan ternak tidak saling mengganggu, tidak berkeliaran, mendapat matahari cukup sehingga tidak lembab. Kandang yang lembab menyebabkan hewan mudah terserang penyakit jamur. Kandang sebaiknya diberikan tempat makanan dan minuman agar makanan atau minuman tidak tercecer. Bila makanan tercecer akan menjadi kotor sehingga mudah dihinggapi kuman penyakit. Akuarium tempat memelihara ikan harus dilengkapi pompa udara atau aerator agar peredaran oksigen dalam air tetap terjaga. Ketiga yaitu kebersihan hewan. Jika kebersihan hewan tidak terjaga, akan mudah terserang kutu sehingga menyebarkan penyakit. Yang keempat yaitu perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan penting agar hewan terhindar dari penyakit dengan pemberian vaksinasi. Vaksinasi diberikan dengan cara menyuntikkan serum atau vaksin sehingga tubuh akan kebal terhadap kuman tertentu. Hewan yang terserang penyakit sebaiknya dipisahkan dari hewan ternak lain agar hewan yang sehat tidak tertular. Selain hewan yang sering kita temui sehari-hari di lingkungan kita, ada pula hewan-hewan yang terancam keberadaannya yang biasa disebut dengan hewan yang hampir punah atau langka. Sehingga hewan-hewan tersebut perlu dilindungi dan dilestarikan. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka yaitu yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka.
dan mendirikan tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat, dan memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Adapun hak dalam melindungi hewan langka yaitu menjaga agar tidak punah, melakukan pelestarian hewan langka, dan membangun Suaka Marga Satwa. Sedangkan kewajiban kita dalam melindungi hewan langka adalah merawat hewan tersebut atau menitipkan hewan di Suaka Marga Satwa. Yang kedua, memberikan makanan seperlunya. Tiga, mengembangbiakan hewan tersebut. Dan yang keempat, melepaskan hewan di alam bebas atau habitatnya. Untuk menjaga kebersihan dan merawat tumbuhan juga hewan peliharaan kita, adapun kita bisa mencarinya di pasar. Hal-hal yang dapat kita lakukan di pasar adalah memilih barang sesuai dengan kebutuhan, berinteraksi dengan para pedagang dan pembeli, dan melakukan tawar-menawar dengan pedagang. Hak kita sebagai pembeli di pasar adalah mendapatkan barang yang berkualitas paling baik, mendapatkan barang yang paling murah, membeli barang dalam jumlah yang besar atau banyak. Pasar adalah lingkungan yang paling banyak tercemar. Hal ini karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran diri dari para masyarakat untuk menjaga kebersihan pasar atau lingkungan sekitar kita. Akibatnya, jika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan adalah yang pertama, lingkungan tercemar oleh sampah. Jika tidak melakukan penanaman kembali, maka akan terjadinya longsor. Yang ketiga, jika tidak menggunakan teknologi ramah lingkungan, maka udara akan tercemar. Yang keempat, jika kita menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, maka akan terjadi kehabisan sumber daya alam. Kelima, jika tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka terjadi kerusakan lingkungan. Dan yang keenam, penggunaan teknologi harus diseimbangkan karena jika teknologi dipakai berlebihan, maka akan terjadi kerusakan alam. Dan yang terakhir, jika tidak menjaga keindahan lingkungan, maka lingkungan akan menjadi tidak nyaman. Nah, itu dia materi tentang tumbuhan, hewan, dan lingkungan sekitar kita yang perlu kita perhatikan. Nah, itu dia materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran di rumah. Jangan lupa ya, subscribe akun channel ini, dan jangan lupa pula untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Sekian materi kali ini. Sampai jumpa.